Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kali ini kita akan melihat bagaimana Ustadz Khalid Basalamah mengajarkan sholat kepada jamaahnya, yang selama ini kita ketahui bahwa mereka itu tidak bermadhab, dan kita akan melihat bagaimana mereka itu mengajarkan sholat kepada jamaahnya, kepada yang mengikuti mereka, dan apakah apa yang diajarkan oleh mereka itu esensial atau tidak begitu di dalam keadaan sholat. Jadi yang harus diketahui dulu bahwa sholat ini memiliki rukun dan syarat, yang mana rukun dan syarat ini tidak boleh sampai terlewatkan, harus ada, karena jika tidak maka tidak akan ada sholat. Dan sejauh mana yang bersangkutan ini, Khalid Basalamah, mengajarkan hal itu, kita akan simak. Nah, sekarang tumit antum buka. Bukan itunya dirapatkan, tumitnya dibuka. Bukan, dibuka. Afwan, ya ini dibuka. Nah, seperti itu. Jadi kalau lagi ngatur shaf, kakinya jangan seperti kipas begini ya. Tetapi ini tumitnya dibuka, dan ukurannya ukuran standar pundak ini ukuran standar ya. Maka telapak kaki antum buka seukuran itu saja. Tidak usah masuk ke saf orang di sebelah. Ya. Ini serius memang, karena kadang-kadang ada orang badannya kecil, kakinya besar gitu kan. Atau dia ikuti sejadahnya. Nah, ini manfaatnya kalau kaki rapat begini, otomatis betis juga ketemu, pundak pun ketemu. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat seperti ini tidak akan dimasuki oleh syaitan di antara safnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rapatkan dan luruskan saf kalian, jangan buat ada celah buat syaitan. Karena kalau dia ada, dia akan mengganggu sholat. Nah, ini memang yang terkenal di Salafi Wahabi itu ya. Mereka itu sangat senang sekali untuk merapatkan barisan, merapatkan shaf, dan ini suka menjadi guyonan di tengah-tengah masyarakat karena tidak ada dari kalangan yang sudah terdahulu, kita katakanlah dalam pengertian bukan salaf ya, tetapi dalam pengertian ulama-ulama di Indonesia yang terlalu mementingkan hal itu tidak ada. Jadi tatkala Salafi Wahabi ini sangat mementingkan rapat di dalam shaf, yang mana mereka itu memahami itu secara letterlek, bahwa pundak harus bertemu dengan pundak, malah kadang-kadang ada kaki yang ngejar kaki orang lain begitu ya. Nah, ini yang dibahas di sini salah satunya. Cuman untuk hal ini, karena saya juga tidak mengatakan bahwa ini tidak sunnah begitu, karena memang merapatkan shaf di dalam sholat itu dia termasuk salah satu kesempurnaan di dalam berjamaah. Tetapi apakah itu begitu esensial sampai harus menjadi permasalahan yang inti, yaitu di dalam kitab-kitab fikih? Tidak. Cuman saya tidak masuk ke situ dalam hal ini. Ya, kita ikuti saja apa yang dijelaskan oleh Khalid Basalamah. Oke. Sekarang antum balik ke sana, balik ke teman-teman supaya dilihat tata cara sholatnya. Coba takbir Allahu Akbar seperti nah, coba lihat ini, lihat tata cara sholatnya. Nah, ini berarti yang dibahas itu kan tata cara sholat. Ini apakah esensial atau tidak menyentuh esensi dari permasalahan sholat di dalam fikih atau tidak? Jadi, ya ininya dihadapkan ke depan, ini rapat ya. Nah, ini bahas ini mengangkat tangan berarti ya. Satu jengkal dari sini. Nggak usah dikakukan tangannya. Coba, ya ininya juga sejajar sama ini atau sejajar sama kuping. Ini nggak usah ikut pundaknya, tangannya aja. Ya, antum nggak usah takut, saya tidak hukum. Coba dilenturkan saja, lihat saya, dilenturkan saja tangannya, nggak usah kaku. Ini semuanya ke depan dan rapat, sejajar dengan pundak atau sejajar sama kuping, ya. Ya, ini ujung kuping. Ini kita lihat satu sesi dulu ya. Ini sesi. Ini standarnya. Takbiratul ihram. Kalau mau ruku juga Allahu Akbar, ya. Kalau mau sujud juga sama nanti. Sudah? Sekarang letakkan di dada. Sebentar. Takbir. Nah, ini mengajarkan takbiratul ihram sudah segitu saja. Ya, ini yang saya maksud begitu. Mereka itu tidak memahami fikih sama sekali. Dalam pengertian ini ya, mengangkat tangan. Jadi takbiratul ihram itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, itu adalah rukun pertama, yang mana itu disertai dengan niat. Ini jadi untuk
para penonton yang mau mengetahui tata cara sholat yang benar, itu kan yang pertama kali seharusnya dilaksanakan itu adalah menjazam dulu. Jadi saya sering mengatakan, berulang kali saya katakan bahwa bermadhab itu hukumnya wajib. Apabila Anda tidak memiliki madhab, maka Anda tidak akan memiliki ibadah. Tidak akan memiliki ibadah sama sekali. Kenapa? Karena ini sudah ijma. Ya. Coba perhatikan atau coba lihat, apakah ada ulama yang tidak bermadhab. Dan itu kalau misalkan sudah terjadi satu kurun, saya pernah menantang kemarin, coba tunjukkan abad keempat saja ulama yang tidak bermadhab, itu tidak akan ditemukan. Berarti sudah menjadi ijma fi'liyah para ulama saat itu, begitu, yang namanya bermadhab itu. Makanya kita harus bermadhab. Nah nanti kalau misalkan kita itu mau atau tidak bisa mengikuti madhab yang sudah kita ikuti, itu namanya ada nanti intikol madhab. Nah apabila kita sedari awalnya tidak bermadhab, bagaimana mungkin kita bisa intikol begitu? Karena intikol itu berpindah. Kalau nggak bermadhab, bagaimana bisa intikol? Nah ini permasalahan mengangkat tangan ya, bukan takbiratul ihramnya ini. Permasalahan mengangkat tangan itu di dalam sholat bukan rukun. Mengangkat tangan itu sunnah. Ya makanya saya heran nanti ada termasuk ya orang-orang Muhammadiyah atau misalkan orang-orang Salafi yang mengatakan bahwa salah satu ciri Syiah itu tatkala sholat itu tidak mengangkat tangan atau tidak menyimpan tangannya di dada, tidak sedekap begitu. Padahal itu di dalam madzhab ya hukumnya sunnah, termasuk di dalam Syafi'iyah. Lah ini kok yang diributkan dalam pengertian yang pertama kali diajarkan begitu oleh Khalid Basalamah kepada jamaahnya. Rukun pertama itu takbiratul ihram, dan dia tidak menyebutkan rukun begitu ya. Itu takbiratul ihram yang dibahasnya bukan takbirnya, tetapi mengangkat tangannya. Sedangkan mengangkat tangan ini banyak khilaf begitu. Jadi dalam pengertian kalau kita ini tidak bermadhab, maka kita tidak akan bisa mengetahui rukun pertama sholat itu apa. Apakah takbiratul ihram atau niat begitu, atau takbiratul ihram beserta niat sebagaimana banyak dituliskan di kitab-kitab Syafi'iyah. Jadi ini yang pertama ya, itu tidak esensial. Tatkala yang dibahas itu mengangkat tangan, jadi tangannya kan katanya harus di sini begitu ya, padahal itu berbeda-beda. Ya silahkan kalau mengangkat tangan mah, ngangkatnya saja itu sudah sunnah. Segini saja asalnya mengangkat, segini saja sudah sunnah begitu. Mau sampai sini ya silahkan. Itu di Syafi'iyah juga ini. Cuman yang sempurna di Syafi'iyah itu segini. Ini di jempolnya sejajar dengan daun telinga, kemudian biasanya ini ujung-ujung jarinya itu sejajar dengan atas telinga, biasanya seperti ini ya. Kalau misalkan ada yang lain silahkan dituliskan di komen. Cuma itu tidak esensial begitu. Asal mengangkat tangan itu sedari awal dia sudah sunnah. Nah kemudian tangannya tadi kan kalau kata Khalid Basalamah di sini begitu ya. Kalau Syafi'iyah itu agak direnggangkan. Jadi tidak dirapatkan tapi agak direnggangkan. Dan itu tidak esensial dalam pengertian mau gitu mau enggak ya silahkan begitu ya. Mengangkat tangan itu sedari awal dia sunnah. Justru yang harus diperhatikan di dalam takbiratul ihram itu bacaan Allahu Akbar. Nah itu bacaan itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai alif pada Allah itu lebih dari satu harokat, dalam pengertian sampai masuk 2 harokat, tidak boleh itu nanti jadi ada istifham yang mana menjadikan takbirnya tidak sah, seperti Allahu Akbar, itu dari awal sudah tidak akan ada sholat begitu. Itu karena takbirnya memakai istifham. Jadi kalau Allahu Akbar, nah itu Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar, nah itu ada pertanyaan, apakah Allah itu akbar begitu. Itu justru yang harus diperhatikan ya. Takbirnya kemudian niat kalau Syafi'iyah itu. Jadi tatkala kita takbir Allah, misalkan begitu ya. Nah, tatkala Allah, kita katakanlah di situ di antara alifnya Allah dengan ra-nya bar, di antara itu harus ada niat. Niatnya itu niat saya sholat misalkan sholat zuhur, niat saya sholat zuhur wajib. Itu segitu selesai. Tiga itu cukup ya, qasdun, kemudian ta'yin dan fardiyah. Nah itu justru yang harus ditekankan. Nah Khalid Basalamah tidak membahas ini sama sekali begitu, niat nggak disebutin sama sekali sama yang bersangkutan ini. Jadi kalau malah sibuk di dalam perkara yang sunnah, dan kalau misalkan ini takbirnya malah memperhatikan tangan begitu, ini di mana ya? Allahu Akbar, nggak ada niat, itu tidak sah minimal menurut Syafi'iyah.
Ada yang sah, ada. Kamu bermadzhab ke Maliki. Nanti Maliki itu niat itu sama termasuk rukun, cuman dia ada kelonggaran. Bisa atau boleh tidak di dalam takbir. Bisa sebelum takbir, sesaat sebelum takbir bisa. Nanti Hanafi beda lagi. Hanafi tidak memasukkan itu sebagai rukun, ya itu sebagai kesempurnaan. Nah, jadi kalaupun mau, ini sebetulnya madhab apa yang diajarkan sama Khalid Basalamah ini? Nggak jelas begitu. Kok tiba-tiba mengajarkan yang pertama kali diajarkan di dalam sholat, ini nggak ikut metode madhab manapun di dalam fikih. Kok malah yang dibahas adalah gerakan tangan. Dan ini apa nggak tahu ya konteksnya. Yang saya lihat ini adalah tata cara sholat. Tata cara sholat kok malah yang dibahasnya bukan perkara yang esensial, bukan rukun. Ya, di ulu hati saja. Ya. Ini cara yang pertama adalah punggung kanan ketemu sama punggung kiri. Kemudian cara yang kedua, pergelangan kanan memegang pergelangan kiri, digenggam. Genggam begini. Ya, seperti ini betul. Ini digenggam. Ini cara yang kedua. Ini biasa saja, antum biasa saja. Ini pundak jangan ikut ya. Jadi tangan kita saja. Pundak tetap biasa, Allahu Akbar seperti ini, atau Allahu Akbar ini lebih jauh sedikit. Ya, pundak tidak usah ikut, ini saja. Oke, itu baik, tidak. Sekarang ruku, coba. Oke, itu juga sama tidak esensial begitu ya. Justru yang harus dipentingkan itu bukan ininya, itu Fatihahnya itu dipentingkan, dikasih tahu tasdidnya ada berapa, jangan sampai kena lahan jali begitu. Itu yang harus diajarkan. Itu kalau tangan di sebelah mana, ya itu nanti banyak perbedaan pendapat dan itu tidak menjadi masalah. Bersedekapnya saja dari awal dia sudah sunnah. Kalau mau yang sempurna, ya itu sempurna nanti menurut siapa. Kalau Syekh Nawawi itu di sini di bawah dada sedikit, kemudian ke sebelah kiri begitu. Ini di sini tempatnya. Itu kalau Syekh Nawawi. Cuman nanti yang lain juga ada. Kalau di dalam Hasyiahnya Yaqutun Nafis itu malah itu tidak disunahkan, malah itu bukan cara bersedekap yang bagus. Jadi itu banyak permasalahan dan itu tidak esensial. Kalaupun misalkan orang tidak bersedekap, sholatnya tetap sah begitu. Tapi kalau bersedekap kayak gini misalkan, tapi Fatihahnya acak-acakan, itu sholatnya nggak sah. Afwan, sekarang tinggal butuh satu orang. Jazakumullah khair. Yang duanya sudah, supaya agak lenggang. Antum balik ke sebelah sana sekarang. Coba ruku. Sekarang ruku. Allahu Akbar. Dari awal. Dari antum seperti normal lagi sholat. Tangannya di sana. Antum takbir. Allahu Akbar. Mata ke tempat sujud. Ya, ini digenggam lututnya. Ini masih melengkung. Ya. Baik. Oke, ini di dalam permasalahan ruku. Ruku itu salah satu rukun sholat. Jadi yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga itu membaca Fatihah, yang keempat itu berdiri pada membaca Fatihah, yang kelima itu ruku. Jadi ini ruku ya. Dan ini harus diperhatikan nih, yang sebelum-sebelumnya ini. Nah, ruku ini yang dibahas oleh Khalid Basalamah di sini adalah kesempurnaan gestur dari ruku, dan itu sama. Kalau gestur ruku yang sempurna seperti apa itu sama. Justru yang harus dipermasalahkan itu kan nanti harusnya ya, kalau Khalid Basalamah itu seorang yang memahami agama, seorang yang faqih, itu membahas had minimalnya ruku itu seperti apa. Jadi dalam pengertian kalau orang di rukunya seperti ini misalkan ya, turun, dadanya dinaikin, nah kepalanya lurus ke depan, kepala lurus lagi. Ya. Nah, coba. Ya, ini kan sudah. Ini. Nah, ini kan sudah gestur yang sempurna rukunya nih. Nah, sebetulnya kalau had sah dalam pengertian batasan sah. Kapan bisa disebut sah? Itu tidak harus seperti itu. Yang penting kira-kira tangan itu sampai ke lutut itu sudah sah. Nah, nanti kalau sempurnanya memang seperti ini sempurnanya. Nah, ini kalau misalkan tidak dikasih tahu mana had sah, mana had sempurna, yang mana pada akhirnya orang-orang itu tatkala melihat orang lain tata cara sholatnya tidak sama dengan yang bersangkutan, ini akan menimbulkan masalah. Tiba-tiba nanti selesai sholat ditegur, ya kamu itu rukunya belum sempurna. Padahal yang namanya menegur atau nahi mungkar itu baru boleh dilaksanakan apabila perkara ini muttafaqun alaih. Apabila tidak muttafaqun alaih jangan, apalagi di dalam perkara-perkara yang sunnah. Dan inilah yang selalu menjadi masalah bagi orang-orang Wahabi di masjid-masjid kampung itu, yang mana mereka itu tatkala sudah belajar kayak gini, perasaannya sholat mereka itu sudah yang paling benar, karena mereka itu menyangka bahwa ini adalah rukun, begitu perbuatan ini dalam pengertian sampai had seperti itu adalah rukun, padahal ini adalah sunnah, kesempurnaan saja. Dan Khalid Basalamah tidak menjelaskan itu. Makanya nggak heran kalau pengikut-pengikutnya pun nggak karuan. Kayak kemarin Khalid Basalamah ditanya rukun qauli nggak paham. Memang dia tuh nggak paham fikih sama sekali.
Sekarang ini dipertahankan ya. Iya. Oke, coba lihat saya. Ini rukuk saya sebentar, Afwan. agak lewat dulu ya. Kemudian ini saya tahan. Nah, ini sudah. Seperti ini sudah tinggal ke pam. Nah, gitu. Rukuk seperti ini. Dan beliau dikatakan kalau taruh bejana tidak. Nah, ini coba nih. Nah, gitu. Ada bahasa Gak usah yang orang lihat tempat sujud. Oke. Lucu. Baik. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara praktekin ini penting karena Nabi SAW rukuk seperti ini. Coba lihat bahasanya. Ini klaimnya Wahabi. Cara praktek seperti ini penting karena Rasulullah SAW rukuknya seperti ini. Itu apa ya? Menyamakan rukuknya seperti ini. Taruhlah minimalnya tuh kita kalau misalkan mau menyambungkan dengan Rasulullah SAW itu sebagaimana apa para ulama terdahulu begitu. Mereka itu suka mengatakan itu di dalam apa bahasa-bahasa yang para ulama katakan, tidak pernah ada yang mengatakan misalkan ya seperti ini begitu dalam pengertian ini adalah wudunya Rasulullah, tidak. Itu pasti memakai isyarat bahwa ini adalah minimal yang paling mendekati. Jadi secara bahasa ini bermasalah. Ya meskipun terserahlah kalian kalau udah cinta sama Syekh Khalid Basalamah nggak bakalan ngelihat ada kesalahan. Cuman di sini ini klaim dari dulu, ini klaim dari Wahabi yang selalu mengatakan ini adalah sholatnya Rasulullah, ini adalah rukunnya Rasulullah. Lah ketemu sama Rasulullahnya enggak, ngelihatnya juga enggak, taunya juga dari hadis yang tidak dipahami dengan pemahaman ulama. Tiba-tiba menisbahkan ini kepada Rasulullah SAW. Ini kalaupun benar Rasulullah SAW itu seperti itu, kalaupun benar kita tuh nggak bakalan bisa sampai kepada kesempurnaan Rasulullah SAW. Dan kalau kalian mengatakan, oh yang dimaksud Khalid Basalamah bukan begitu, suruh dia tata bahasanya dengan benar begitu. Dan salafi-salafi itu suruh menata bahasanya dengan benar. Jangan sampai dia itu langsung tiba-tiba menisbahkan. Kalau kita kan jujur dan jelas, kita ini Syafi'inya, berarti kita ini bermadhab kepada madhabnya Imam Syafi'i. Maka kita bernisbah kepada Imam Syafi'i begitu. Nah kenapa mereka itu enggak? Apa kalau misalkan ngambil ilmunya dari Wahabi, misalkan kenapa nggak ngaku aja Wahabiyah begitu? Kalau dari Ibnu Taimiyah kenapa nggak ngaku aja Taimi? Tiba-tiba langsung ngaku ini dari Rasulullah seperti ini dan seperti itu. Ya ini makanya apa sedari dulu memang NU itu kalahnya di marketing, ya nggak bisa marketing. Ini marketingnya Salafi itu kayak gini. Ini adalah rukunnya Rasulullah. Ya apa? Katakan kalau taruh bejana tidak tumpah, ya. Sama dengan kalau bangun juga begitu dari ruku, kembali ke awal. Begitu bangun dari ruku, Allahu Akbar, kita bangun, Sami Allahu liman hamidah. Mata jangan kemana-mana, tetap bersujud. Ini tadi bisa dua cara. Oke, itu yang tidak maka mata jangan kemana-mana. Nah itu sunnah juga ya. Jadi yang pentingnya itu apa tadi? Niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian berdiri pada membaca Fatihah, kemudian ruku'. Itu sudah selesai kan dari 5. Sekarang ini i'tidal. Nah i'tidal ini yaitu kembali kepada pertama. Ini kata Khalid Basalamah betul. Tangan bisa kembali ke sini betul. Bisa ke bawah betul. Karena dari awal itu tidak esensial. Itu adalah sunnah dalam pengertiannya begitu ya. Nah yang harus diperhatikan di dalam i'tidal itu apa? Jangan sampai kurang dari kadar membaca subhanallah begitu. Ya kalau misalkan membaca sami'allahu liman hamidah itu insya Allah akan tumak ninah. Itu namanya tumak ninah, nanti ada tumak ninah. Jadi i'tidal dan tumak ninah pada i'tidal. Begitu. Nah ini sudah betul begitu. Memang semuanya seperti itu. Sekadar subhanallah. Saya kemarin pernah melihat yang dibahas itu sholatnya Pak Jokowi. Nah ini tidak tumak ninah di dalam i'tidal. Dan itu susah melihatnya. Kalau saya melihat itu ya ada. Sudah cukup dengan kadar subhanallah itu sudah cukup. Cuman ya orang-orang banyak mengatakan, oh itu nggak sampai tumak ninah. Ya nggak apa-apa. Itu pandangan kamu, pandangan saya, tetap itu sudah tumak ninah segitu itu. Cuman usahakan yang pasti begitu ya, baca subhanallah. Ya sekadar baca subhanallah. Yang mana kalau kita membaca sami Allahu liman hamidah itu cukup begitu. Itu yang pentingnya i'tidal dan tumak ninahnya. Seperti ini atau diletakkan di sini ya. Dan sebentar tadi ruku' juga itu kalau misalkan kita mau menambahkan tumak ninah ya di situ ada ruku' dan tumak ninah di dalam ruku' itu kalau ada. Jadi tumak ninah ini nanti ada yang menyebutkan satu rukun saja. Jadi misalkan ya takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, berdiri pada membaca Fatihah, ruku', tumak ninah dalam ruku', begitu. Ada yang seperti itu. Ada yang nanti diselesaikan dulu ya ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud, membaca tasyahud, duduk di dalam membaca tasyahud, membaca sholawat, kemudian salam dan tartib. Kemudian nanti ditambahkan tumak ninah pada semua rukunnya begitu. Ada yang menambahkan seperti itu. Cuman ada yang dibahas satu-satu. Ada yang belum kita pelajari tentang masalah sujud, tapi saya akan praktekin sekarang. Sudah jazakallah khair. Kalau mau ikut sama anak sebentar bisa.
Sujud ini ada dua cara. Bisa turun lutut dulu, baru telapak tangan, atau telapak tangan dulu baru lutut. Dua-duanya bisa. Oke, ini yang dibahas kan tata caranya. Itu yang suka dipermasalahkan juga. Kalau mau sujud itu apa? Tangan dulu atau lutut dulu? Suka jadi goyoran kan. Yang penting jangan kepala dulu begitu. Kalau kepala dulu ya jontor. Nah ini Khalid Basalamah di sini nanti membahas rukun atau apa anggota sujud. Nah ini baru ya betul begitu seperti ini kalau mau. Jadi lihat dulu yang esensial dari perkaranya itu apa. Itu khilaf di antara ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan antara salah satunya boleh. Nah ini saya lewat lagi ya. 7 anggota tubuh. Nah ini 7 anggota tubuh. Sama hidung. Nah ini yang jadi masalah itu. Coba kalau ada yang tahu di komentar mana yang memasukkan hidung sebagai anggota sujud begitu ya, dalam pengertian yang wajib. Karena kalau di dalam Syafi'iyah itu sunnah, yang penting ada sebagian dari jidat ini yang nempel ke tempat sujud. Itu yang paling penting di situ, dan itu nanti ada tumaninahnya juga. Antum merasa pesek tetap harus kena tempat sujud. Tidak boleh kepalanya begitu. Ini nggak tahu mazhab apa yang mewajibkan, kalau itu diwajibkan begitu. Berarti 3. Lutut 2, berarti Nabi SAW menutup ya. Bisa merasa nyaman bernafas. Kenapa? Sami Allahu liman hamidah. Maka pada saat turun bisa 2 cara. Cara yang pertama adalah rapat semuanya seperti ini. Nah ini ada yang lucu nih saya lihat. Apa? Ya. Sekarang kalau mau telapak tangan dulu, maka caranya adalah turunkan badan dulu. Ini Khalid Basalamah ini di sini ada sujud. Lihat tuh, sujud tuh. Sujud kemana? Ke depan orang. Ini ya. Wahabi itu suka punya standar ganda. Kita nih ke kuburan, ke makam, ziarah, suka dikatakan musyrik. Minta minta ke kuburan lah, minta ke orang yang sudah mati lah, dan lain sebagainya. Ini Khalid Basalamah sudah jelas sujud ke depan orang ini sholat bukan gimana? Oh nanti dibilang kayak gini, oh Ustadz itu kan sedang mengajarkan sholat. Lah berarti kan kamu sendiri melihat bahwa zohir yang nampak, zohir. Ini kalau misalkan kita lihat foto seperti ini, cerek begitu ya. Mau gimana begitu? Kemudian di framing, berarti kan kamu juga tahu bahwa ada zohir itu. Dia harus dilihat intentionnya apa. Intentionnya apa? Ini kita tahu konteksnya. Sedang mengajarkan sholat, berarti kan tidak mengapa. Tidak menjadi masalah nih sujud ke depan orang bukan dalam keadaan sholat. Ke siapa dia sujud begitu? Karena kalau misalkan sujud kepada Allah itu ya harus pakai niat dalam pengertian di situ. Di Syafi'iyah itu kalau kita mau sujud sujud syukur misalkan itu harus dimulai dengan takbiratul ihram dulu karena memang itu syibih al-musyabbah bis shalah, begitu itu diserupakan dengan sholat. Nah dalam pengertian jadi kalau misalkan kamu tidak melihat bahwa perbuatan Khalid Basalamah di sini adalah sebuah kemusyrikan, yang mana saya juga tidak melihat itu seperti itu, cuman ini untuk membuka wawasan saja, maka kamu pun harus bisa insaf tatkala melihat saudara-saudara kamu dari Asy'ariyah Maturidiyah atau dari NU yang mana secara zohirnya menurut kamu ini adalah memusyrikan. Orang-orang para habaib itu sekarang kan suka kena fitnahan, termasuk salah satunya diantaranya Wahab Boys begitu. Ini sujud bukan kepada Allah ini sujud di hadapan makhluk bukan di dalam keadaan sholat. Tetapi kita kan memaklumi ini bukan kemusyrikan lah, berarti begitu ya, luaskan pandanganmu tentang perkara-perkara yang mengkafirkan, yang mukafirat itu. Yang dilarang itu, nah ini sudah orang turun ujung jari. Sunnah nah, Nabi SAW duduk seperti ini, dan ada 2 cara. Ya sudah, cara ini yang nanti pertama menekan paha. Tidak esensial menekan paha apa ya? Yang dibahas itu apa? Jadi kalau misalkan ini salah satu tanggung jawab Ustadz itu adalah menyampaikan apa-apa yang urgent, yang fardhu ain, ya, yang fardhu ain. Ini coba cari Khalid Basalamah mengajarkan sholat begitu secara utuh. Apakah dia akan membedakan antara rukun, syarat, dan yang membatalkan, atau selamanya cuma kayak gitu aja membahas perkara-perkara yang memang dari awal itu sunnah dan banyak khilaf di situ dan memang dia itu tidak bermadhab. Kemudian tatkala orang-orangnya itu pulang ke rumahnya dan mengamalkan apa yang dikatakan atau yang diajarkan oleh Khalid Basalamah di sini, itu seolah-olah sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Padahal kalau kamu keluar dari sini dengan pemahaman yang dibawa oleh Khalid Basalamah itu dan kamu menganggap itu sebagai rukun sholat yang harus dilaksanakan, kamu keluar jadi tambah bodoh, bukan malah jadi tambah berilmu gitu. Dan ini kepada teman-teman yang mau
diajarkan tata cara sholat sedari awal sampai akhir. Itu coba dilihat ya Syafi'iyah. Misalkan Buya Yahya insya Allah itu ada. Dan memang kalau mau tahu dari awal sampai akhir itu nggak cukup. Cuma dengan waktu 15 menit, 20 menit ini nggak bisa. Dalam pengertian ya kalau mau taklid ya minimal lah setengah jam. Kalau dicek semuanya 1 jaman begitu, 1 jam 1 jam setengah. Dan kalau mau tahu secara keilmuannya dari awal sampai akhir ya harus ngaji kitab begitu. Jadi nggak ada yang instan. Coba silahkan cari di yang lain atau nanti insya Allah nanti saya carikan, akan saya pin di deskripsi insya Allah ya. Ya demikian bermadhab ya yang bagus. Jadi azamkan itu di dalam hati. Anda itu bermadhab ke madhab yang mana. Nah sehingga dari situ nanti fikih kita akan lebih tertata lagi. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.